Halo teman-teman mahasiswa, kita ngobrol bareng lagi di Kabar untuk Indonesia. Kali ini kita akan diskusi bareng dengan salah satu tokoh UI, legenda hidup di UI. Beliau juga sekaligus adalah Chief of Achievement di Direktorat Kemahasiswaan dengan Pak Dibyo. Pak Dibyo, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Aduh, seneng kalau udah dengar suara Pak Dibyo itu rasanya sejuk sekali. Pak Dibyo, ini mahasiswa kan banyak sekali yang punya keinginan mengisi waktunya dengan berkompetisi. Nah, karena Pak Dibyo ini pakarnya, kita pengen tahu nih Pak Dibyo, kompetisinya apa aja sih Pak Dibyo yang keren-keren yang kira-kira kalau mahasiswa UI ikut itu mereka bisa tidak hanya menyalurkan energinya yang positif, tapi juga bisa mendapatkan banyak hal produktif dengan ikutan kompetisi. Baik, terima kasih Bu Devi. Teman-teman mahasiswa semua, khusus mahasiswa UI, baik yang lama maupun yang baru, setiap tahun Direktorat Kemahasiswaan selalu mengirimkan dalam kompetisi mahasiswa di tingkat nasional, khususnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oke. Nah, kurang lebih ada 25 kompetisi. Banyak ya? 25 kompetisi di tingkat nasional. Kompetisi ini sangat bergengsi sekali karena akan diikuti oleh perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. 4.000 tuh Pak ya pesaingnya ya? Oh, luar biasa. Ada 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Wow. Dan tidak sombong bahwa UI selalu juga mengukir prestasi yang sangat luar biasa yang telah ditorehkan oleh para senior-senior kalian semua. Nah, sekarang giliran Anda semua lah ya. Nah, apa saja sih 25 kompetisi itu? Di sini saya akan berikan suatu gambaran ya. Ada kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Waduh, itu individu ya Pak ya? Ini individu. Oke. Ya, dari tersaring dari tingkat fakultas, jurusan, departemen, fakultas, universitas. Wow. Nah, nanti yang terbaik dari universitas kita kirim ke tingkat nasional. Wah, kita adu dengan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Ya. Dan ingat, UI tradisi juara. Alhamdulillah. Di tingkat kompetisi nasional ini. Yang kedua adalah kompetisi bisnis manajemen keuangan. Oke. Ya, UI juga prestasinya luar biasa. Ini banyak kan teman-teman dari FEB, dari VIA, ya, dari teknik. Tapi juga tidak mungkin kita bisa berkolaborasi kok antar fakultas. Oh, boleh campur sari ya Pak? Boleh, ya? boleh. Jadi itu yang bagus. Oh gitu. Ya kan? Mungkin dari manajemennya, apa dari administrasinya. Oke. Bisa kolaborasi. Oke, good. Kemudian ada kompetisi robot Indonesia. Wow. Nah, ini juga bisa kolaborasi antara anak fasilkom, anak ekonomi, anak teknik, ya. Dan dulu kompetisi ini sejarahnya diadakan di Universitas Indonesia. Nah, kompetisi selanjutnya adalah kompetisi robot terbang Indonesia. Ya. Terbang beneran nih Pak? Ya, simulasi Bu. Oh oke. Salah. Ini tadi teman-teman dari teknik biasanya ini. Oke. Ya. Yang kelima adalah kompetisi yang disebut dengan National University Debating Championship. Nah, ini kompetisi bahasa Inggris nih banyak kan. Ya. Debat tapi bahasa Inggris Debat ya? bahasa Inggris. Oke. Tingkat nasional, kemudian tingkat internasional. Oh, oke. Dan UI selalu mengirimkan mewakili Indonesia. Pernah diadakan di Afrika Selatan, di Filipina, ya, dan tradisi juara juga. Ini biasanya nanti yang mengorganisir adalah teman-teman dari UKM, English Deep Society. Nanti wakil dari fakultas silakan bergabung semuanya. Ya. Selanjutnya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional. Ini salah satu acara juga yang paling bergengsi di Dikti, yang setiap tahun diadakan dan ini melibatkan mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, buat adik-adik mahasiswa baru, coba dari sekarang Anda berpikir, ya, kira-kira karya ilmiah apa yang nanti Anda bisa sampaikan, ya, dalam PKM nanti akan ada lanjut apa itu PKM, ya, karya-karya ilmiah Anda, ya, silakan ketika Anda masuk, ya, mulai berpikir nanti dengan teman-teman dari sini dan ini bisa kolaborasi antar fakultas juga. Puncaknya nanti di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu untungnya bisa dapat apa Pak kalau bikin karya ilmiah di PKM? Selain dapat hadiah atau dapat apa ya Pak ya? Bisa dipatenkan Bu. Oh iya? Bisa dipatenkan dan Anda bisa haki nanti di situ. Ya. Dan tentunya nanti
ini akan ada kerjasama dengan industri. Kalau hasil-hasil Anda itu inovatif sekali, ya bisa kerjasama dengan nanti dengan mitra-mitra UI, mitra-mitra dari kementerian, ya. Disitulah muncul ya ahli-ahli inovasi biasa di situ dari kalangan mahasiswa. Kemudian kompetisi debat mahasiswa Indonesia ini juga ya seru sekali nih teman-teman, bisa belajar di situ ya. Jangan cuma debat kusir, tapi ada debat secara ilmiah dan debat ini dinilai. Disitulah ya, jangan cuma asal ngomong wah ini, tapi ini terstruktur ya. Kemudian ada kompetisi mobil hemat energi. Lah ini ya, teman-teman dari teknik ya sudah terbukti berapa kali kita juga persaingan luar biasa. Ya. Kemudian ada kontes kapal cepat tak berawak nasional. Nah ini ya, ini kayak kapal robot ya. Jadi teman-teman nanti juga dari teknik khususnya dari teknik perkapalan ya. Jadi kita punya danau. Nah itu buat praktek nanti di situ. Kemudian ada kompetisi jembatan Indonesia ya. Jadi dari UI pun dari mahasiswa ya, anak-anak sipil, anak teknik ya. Bahkan bisa juga kolaborasi kan dalam satu proyek itu kan gabungan ya. Silakan Anda berkolaborasi antar fakultas. Ada juga kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia KBMI. Nah, di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk menghasilkan para entrepreneur, ya, para pebisnis, usahawan muda. Ya, ini luar biasa sekarang lagi digalakkan. Bahkan tiap-tiap perguruan tinggi juga, Ibu Devi ya, kita harus menghasilkan para entrepreneur. Ya, jadi pengusaha-pengusaha muda. Nanti Anda lulus tidak bekerja pada orang lain, tetapi Anda bisa menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja buat teman-teman Anda. Kemudian ada yang disebut dengan Musabakoh Tilawat Quran Mahasiswa Nasional. Jadi teman-teman, di samping kompetisi yang sifatnya ilmiah, Dikti juga menyiapkan kompetisi yang sifatnya religius, MTQ. Pernah diadakan di UI dan ini bergilir ya, setiap tahun bergantian tempat penyelenggaraannya. UI juga pernah jadi tuan rumah. Kemudian Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional, POMNAS ya. Jadi ada tolak ukurnya di situ. Siapakah yang paling jago sepak bola antar perguruan tinggi atau antar daerah ya. Kalau Anda punya prestasi bulu tangkis, sepak bola, masuk UKM ya. Kita juga cepat kompetisi antar mahasiswa, ada olimpiade di sini. Di situlah bibit-bibitnya. Coba kita kita mencari talent-talentnya. Nah, kita kirim yang terbaik dari UI. Kemudian ada juga Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kalau yang tadi yang buat teman-teman dari Muslim ada MTQ, yang kemudian teman-teman dari Kristen ada Pesparawi Mahasiswa Nasional. Ya, ini juga bergilir pelaksanaannya. UI terakhir juara 1 untuk musika sakra di Manokwari. Ya, dan tahun ini kita akan ikut lagi, udah lolos nanti bulan sekitar bulan tiap tahun ya. Ini akan diadakan nanti di Jakarta. Kemudian ada Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional ya. Nah, seni juga demikian teman-teman, gak cuma olahraga ya. Nah, sifatnya juga tadi keagamaan tapi juga seni. Ada jago nari ya. Anda bisa jago lukis, fotografi, ada 15 tangkai lomba yang dilombakan di situ. Nah, kira-kira berpikir akan yang mana? Dan UI prestasi juga nggak jelek-jelek amat dalam Teks 19 tadi ini. Kita juga punya jago-jago seni yang banyak. Kita ada UI Art Award ya, setiap tahun kan. Nah, itu bisa diambil juga dari para pemenangnya. Kemudian ada program hibah Bina Desa ya. Nah, ini juga kalian harus membina desa. Ada hibahnya di situ. Ya, anak UI cuma tidak lihat orang di kota, tapi juga harus melihat ke daerah-daerah. Kemudian ada Festival Film Mahasiswa Indonesia. Nah, ini ya. Kan ada FFI nasional. Mahasiswa juga punya. Bahkan anak UI pun setiap tahun bikin festival film UI kan. Nah, yang terbaik kita kirim di situ. Ada kompetisi muatan roket Indonesia. Nah, ini kompetisi muatan roket Indonesia. Nah, apa itu nanti? Nah, bisa tanya lebih lanjut ya, anak-anak teknik nih biasanya nih ya. Kompetisi yang ke-24 adalah
kompetisi muatan balon terbang. Bayangin aja, balon terbang muatan. Ini pasti yang baru, ya kan? Nah, silahkan nanti tanya lebih jauh, ya. Siapa tahu kita juga akan juaranya. Nah, kompetisi yang ke-25, nah, tunggu kejutannya apa nanti, ya? Biasanya ada 25, namun tahun ini sedang ada suatu dibuat yang lebih baru lagi. Nanti itu akan disampaikan oleh pengumuman lebih lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira itu tadi 25 kompetisi. Ya, yang tadi ada 24 saya sampaikan yang bisa kita ikuti dan bisa membawa nama harum Universitas Indonesia. Anda akan bertanya, apa syaratnya? Syaratnya adalah mahasiswa UI. Ya kan? Masih aktif, baik program diploma maupun program sarjana. Yang kedua, keuntungannya apa? Anda akan punya banyak teman, bisa Anda punya inovasi Anda bisa diakui secara akan kekayaan intelektual lagi, dan yang pasti UI juga akan mendorong kalian semuanya. Nah, silakan selama Anda berkuliah di UI, jangan bervirtual saja, jangan cuma nongkrong, tetapi nongkrong yang bisa menghasilkan sesuatu yang hebat dan buktikan dalam kompetisi tersebut. Itu kira-kira teman. Selamat mengikuti dan selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Dibyo. Teman-teman mahasiswa, tadi kita udah dengar bagaimana sebenarnya nggak ada alasan buat kamu untuk bingung ngisi hari-hari selain kuliah. Ternyata ada undangan 25 kompetisi resmi dari negara yang tadi manfaatnya banyak sekali. Selain itu bisa memperhias CV kamu biar tambah meyakinkan pihak di luar sana nanti kalau kamu ngelamar kerja bahwa kamu adalah anak yang aktif, tapi juga banyak kesempatan. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, kamu bisa mendapatkan banyak teman-teman baru, dan juga mengasah, menguji sejauh mana sih kehebatan saya. Nah, jadi kompetisinya tadi ada 25, itu dari kompetisi di darat, laut, dan udara, semuanya lengkap. Dan jangan khawatir, kompetisi ini juga mendorong kamu supaya banyak ngobrol dengan teman-teman fakultas lain. Karena semakin banyak yang bekerja sama, mudah-mudahan karyanya, hasilnya juga akan semakin kuat. Sehingga potensi kamu untuk membanggakan diri kamu, orang tua kamu, dan juga universitas, apalagi bangsa, itu mudah-mudahan akan dengan mudah terwujud. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Kita akan ketemu lagi di Kabar untuk Indonesia yang lainnya. Thank you so much Pak Dibyo. Sampai ketemu lagi.